Yuk silakan di saya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar matematika. Engkau lindungi kami dan berkati Miss Devi yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai kuisnya. Jadi nanti slide pertama Miss Devi akan berikan waktu 5-7 menit. Jadi kalau 5 menit belum selesai, Miss Devi akan tambahkan lagi 2 menit. Ya. Habis selesai baru lanjut soal kedua. Gitu ya. Oke ya, silakan disiapkan kertas dan pensil atau pulpennya. Maka akan menghasilkan keuntungannya yaitu 1.360.000. Ini yang pertama. Kalau ini benar, kalian kasih nilai 10. Tapi kalau kalian nguranginnya salah, kasih nilai 8. Ya. Kalau pengurangannya salah, kasih nilai 8, tapi kalau betul semua kasih nilai 10. Ya. Lalu yang kedua, persentase keuntungan. Berarti tinggal untungnya per harga beli. Untungnya berapa? 1.360.000 dibagi harga beli pertama, berarti yang 17 juta. Dibagi 17 juta dikali 100%, maka kalian akan mendapatkan 8%. Kalau ini benar, maka ini kasih nilai 10. Tapi kalau ada hitungan yang salah, maka kasih nilai 8. Sampai di sini paham? Boleh jawab Miss Devi pakai suara? Paham. Paham ya? Oke. Miss Devi bisa lanjutkan ya. Nomor 2. Nomor 2 itu tentang ditanyanya persentase kerugian. Ya, karena ditanyanya persentase kerugian, kalau kalian mau mencari persentase kerugian kan kalian harus tahu dulu tentang rumus ruginya. Iya kan? Nah, kalau kalian melihat rumus ruginya, Miss Devi hapus dulu, Miss Devi balik ke soal. Nah, ini kan ada kerugian gitu ya. Ada kerugian, rumus ruginya. Kalau kalian mencari rumus ruginya, berarti kan tinggal 125 juta dikurangin 120 juta. Ya, berarti harga belinya dikurangin dengan harga jualnya. Kalian akan mendapatkan 5 juta. Kalau ruginya 5 juta itu benar, maka kalian kasih nilai 10. Ruginya saja 5 juta, kalian dapat nilai 10. Sudah? Bisa dihapus ya? Baru kalian bisa mencari persentase rugi. Ya, tadi ruginya kalian kan sudah dapat yaitu 5 juta. Nah, persentase ruginya rugi dibagi harga belinya kan tadi 125 juta. Dikali 100%, berarti 5 juta ya. 5 juta dibagi 125 juta. Dikali 100%, maka kalian akan mendapatkan nilai persentase kerugiannya itu adalah 4%. Kalau ini benar dapat nilai 10. Kalau ada hitungan yang salah maka kalian mendapatkan 8. Sampai sini paham? Miss, kalau hitungannya salah dapat nilainya berapa, Miss? 8. Oke, Kathleen? Oke, Miss. Oke. Sudah ya? Miss Devi hapus ya. Nomor 3. Diketahui harga awalnya 350.000. Diskonnya 15%. Ingat, yang ditanya itu hanya potongan harganya. 15% ini berapa sih harga nominalnya dalam rupiah? Itu saja yang ditanya. Hati-hati ya. Jadi diskonnya itu adalah harga awal dikali persentase diskon. Atau 350.000 dikali 15%. 350.000 dikali 15/100. Maka kalian akan mendapatkan diskonnya hanya 52.500. Ini langsung dikasih nilai 20. Kalau kalian sampai di bawah, kalian sampai mengurangi 350.000 dikurangi 52.500, maka poinnya hanya 18. Berarti kalian tidak baca pertanyaan dengan baik. Kalau persennya yang salah,
Yang mana Mita nomor berapa, Nak? Mita nomor berapa? Saya salah yang nomor 1 yang B. Nomor 1 yang B salah hitungan persennya. Iya. Kasih 8. Oke, Miss. Oke. Oke ya. Sudah sampai di sini? Sudah paham? Paham, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Yovani, Miss Devi bahas dulu ya Yovani ya. Nanti baru Miss Devi balik ke nomor 1 ya. Sekarang lihat, perhatikan ini. Nomor selanjutnya. Diketahui harga awalnya 250.000. Diskonnya 25%. Ya. Nah, berarti kita cari dulu berapa sih diskon 25% ini? Caranya sama seperti nomor sebelumnya. 250.000 dikali 25%. Maka kalian akan mendapatkan nilai 62.500. Kalau ini benar, kalian akan mendapatkan nilai 10. Ya. Kalau yang tadi hanya ditanyain berapa potongan harganya, sekarang berapa harga setelah dia dapat diskon? Ya. Berarti baru kalian kurangi 250.000 dikurang 62.500. Maka harga setelah mendapatkan diskon itu adalah 187.500. Kalau ini benar dikasih nilai 10. Kalau ada hitungan yang salah, di sini salah berarti di sini dapat 8. Di sini salah berarti di sini dapat 8. Paham ya? Miss kalau salah semua ya disalahin semuanya. Ya. Miss Devi minta waktunya sedikit saja. Oke? Sampai di sini paham? Paham? Paham, Miss. Paham ya, Miss Devi lanjutkan. Paham, Miss. Ya, oke. Ini nomor yang terakhir ya. Diketahui harga belinya 750.000. Untungnya 150.000. Untungnya, dia bilang kan dia ketika dia jual dia dapat untung 150.000. Jadi bukan rugi ya. Nah, sekarang ini persentase keuntungan ini 150.000 ini berapa sih persentase keuntungannya? Berarti tinggal cari untung per harga beli 150.000 dibagi 750.000 dikali 100%. Ya, ini disederhanain. Kalian bisa juga kalikan 150.000 dikali 100 baru dibagi 750.000 juga it's okay. Ya. Nah, ketika kalian kalikan terus kalian bagi, kalian akan mendapatkan untungnya itu udah 20%. Ini dikasih 20. Kalau ada kesalahan dikasih salah hitung kalian kasih 18 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ya, Miss Devi balik ke nomor 1 karena tadi. Oke, ini ya Yovani ya. Pagi anak-anak. Sudahkah mendengar suaranya Miss Irma? Sudah, Miss. Oke, anak-anak, sesuai dengan agenda kita hari ini. Jadi hari ini penilaian harian IPS ya. Miss Irma harap sudah semua mempersiapkan diri untuk penilaian harian IPS hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum ulangan IPS. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas limpah kasih karunia dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu hingga sampai saat ini semua ada dalam keadaan selamat. Dan sekarang kami akan memulai penilaian harian IPS. Tolong berkati setiap anak-anak-Mu di kelas 7B ini khususnya. Tolong Bapak mampukan mereka menjawab soal dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Memberikan nilai yang terbaik Bapak. Bapak, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Memberikan kelancaran penilaian harian IPS hari ini, jaringan atau sinyal yang kami gunakan. Tolong Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, silahkan dibuka Moodle-nya. Dibuka Moodle-nya, lalu dilihat di folder mengenai kelangkaan permintaan penawaran. Di situ sudah ada penilaian harian IPS ya. Silahkan bisa langsung dijawab. Ada 20 soal pilihan ganda. Miss Irma berikan waktu selama 1 jam atau selama pembelajaran
IPS ini, jam pembelajaran ini, Miss Irma berikan kalian untuk penilaian harian IPS ya. Silakan dijawab dengan teliti, dengan hati-hati, dikerjakan dengan baik. Bagi yang sudah ketemu penilaian harian IPS-nya, berikan reaction anak-anak. Oke, thank you Kathleen, Natania. Oke anak-anak, bagi yang sudah ketemu di Moodle, silakan langsung saja dikerjakan. Kembali Miss Irma ingatkan untuk pengumpulan tugas proyek IPS paling lambat hari Rabu ini, tanggal 17 Februari ya. Besar harapannya Miss Irma semua sudah mengumpulkan tugas proyek IPS-nya dan menguploadnya ya. Oke, selamat mengerjakan penilaian harian IPS. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, oke. Bisa buka kamera sebentar? Silakan bisa dibuka kameranya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Bapak, kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Bapak Engkau memberkati kelancarannya, Engkau juga menjamah setiap anak-anak-Mu Bapak, kiranya jamah setiap mereka untuk boleh mengerti akan pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk El silahkan. Kalau mau greeting. Greetings. Good morning, Miss Enda. Oke, good morning everybody. Kita siap untuk belajar ya hari ini ya. Kalau sebelumnya kita sudah masuk di bab 3 hari ini, di bab 9. Hari ini kita akan masuk di bab berikutnya yaitu bab 10, yaitu ragam hias pada bahan kayu. Kira-kira kalau namanya ragam hias pada bahan kayu, siapa yang bisa beri contoh? Ragam hias pada bahan kayu. Oke, Kathleen. Ukiran kayu, Miss. Iya, ukiran kayu ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat ya, ukiran kayu yang pernah kalian lihat ya, itu adalah salah satu aplikasi atau salah satu penerapan ragam hias pada bahan kayu ya. Jadi nggak usah bingung dengan istilah penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias itu artinya membuat ragam hias pada bahan tertentu. Nah, kalau yang kali ini kita bicarakan itu penerapan ragam hias pada bahan kayu, berarti kita membuat ragam hias pada bahan kayu ya. Nah, siapa bisa kasih contoh lain? Ukiran. Nah, kalau di perabot rumah tangga atau mungkin bahan bangunan, ada yang bisa kasih contoh? Ragam hias pada bahan bangunan atau mungkin pada peralatan rumah tangga. Contohnya apa yang sering dipakai atau mungkin yang sering kalian lihat? Ada yang bisa kasih contoh? Tadi sudah disebutkan ukiran kayu ya. Kalian pernah lihat nggak pintu yang ada ukirannya? Ada yang pernah lihat? Pernah, Miss. Iya, pernah. Ada yang pernah lihat almari atau lemari pakaian ya,
atau mungkin buffet atau tempat atau rak buku, atau mungkin kalian pernah lihat rak ya yang ada ukirannya, atau mungkin meja ukir, kursi ukir ya. Itu contoh-contoh penerapan ragam hias pada peralatan rumah tangga ya. Kalau pada bahan bangunan, pada bangunan itu misalnya jendela ya, pintu. Kemudian tiang. Kadang-kadang kalau kalian pernah lihat di sebuah rumah ada tiang bangunan yang ada ukirannya ya. Atau mungkin di bagian luar yang biasanya di atasnya ada genteng ya, itu di bagian luarnya ada ukirannya juga ya. Jadi itu banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang merupakan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, kita buka bukunya, silakan kalian bisa buka bukunya di bab 10 ya, di bab 10 menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Nah, di bab ini kita akan belajar penerapan ragam hias pada bahan kayu ya, pengertian ragam hias pada bahan kayu, kemudian tekniknya ya. Di situ ada teknik menggambar ragam hias ukiran, kemudian teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu ya. Jadi di penerapan ragam hias pada bahan kayu itu tidak hanya dengan ukiran, bisa juga dengan menggambar, dengan lukisan juga bisa, ya. Oke, di bab ini nantinya siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, kemudian mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu, kemudian mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu, dan mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Jadi sebenarnya nantinya itu diharapkan kalian bisa juga mempresentasikan ya. Jadi mempresentasikan hasil karya ya. Tapi kita akan lihat kondisinya karena ini adalah kondisi kita pembelajaran online ya, apakah ini bisa dikerjakan atau tidak ya. Tapi di sini ada mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias. Artinya mengekspresikan diri itu kalian membuat ragam hias pada bahan kayu ya. Oke, kalau sebelumnya kakak kelas kalian sudah pernah kita membuat gambar pada centong. Ada yang pernah dengar istilah centong? Centong itu sendok nasi ya, sendok nasi yang dari kayu. Sendok nasi yang dari kayu digambar kemudian diwarnai ya. Sebenarnya itu salah satu juga penerapan gambar pada bahan kayu ya. Oke, nah ini diharapkan di bab ini kalian bisa menguasai apa yang ditulis di hasil belajar. Nah, ragam hias itu selain diterapkan pada bahan tekstil, kemudian diterapkan pada kertas ya, itu juga dijumpai pada bahan kayu. Kalau kalian perhatikan di sini untuk contohnya ya, di contohnya ini adalah contoh-contoh ragam hias pada bahan kayu ya, termasuk yang nomor 1 ini adalah sebuah kerajinan ya, kerajinan, kemudian di situ ada ragam hiasnya juga, tapi dibuat dengan teknik menggambar ya, kemudian diwarnai ya. Kalau yang nomor 2 ini diukir dan juga diwarnai ya. Yang ketiga, keempat ini sama diukir dan diwarnai, tapi mungkin motifnya saja yang berbeda ya. Oke, nah setiap etnis di Indonesia ya ini memiliki ragam hias pada kayu. Contohnya kursi, kemudian tempat tidur ya. Mungkin ada yang pernah lihat ya tempat tidur. Nah, kalau yang terkenal itu ukiran itu adalah dari Jepara ya. Karena memang ukirannya sangat detail ya.
Ragam hias seperti pada kursi, kemudian tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Nah, fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna, ya. Jadi memiliki simbol atau makna. Nah, perhatikan dan amati gambar-gambar ragam hias pada kayu di bawah ini. Kalian lihat di sini ya. Ini ada beberapa motif. Ini kalau di semester 1 kita pernah belajar, ini adalah motif flora. Yang contoh nomor 2 ya. Nomor 4 ini juga bisa motif flora juga ya, karena ini ada daun kemudian bunga. Kalau yang nomor 1, contoh nomor 1 ini motif fauna ya. Motif fauna. Oke, kalau yang nomor 6 ini figuratif. Ya, kalian pasti masih ingat ya. Oke, nah penerapan ragam hias pada bahan kayu, kalian lihat di sini ada beberapa contoh. Jadi nanti kalau di ujian tengah semester, ya tengah semester misalnya kalian diminta untuk menyebutkan contoh-contoh penerapan ragam hias pada perabot rumah tangga, kalian sudah bisa mengerjakan ya. Jadi penerapan ragam hias pada bahan kayu ini kalau yang kalian lihat sejak masa lampau itu kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ya. Nah, misalnya kursi, lemari, kemudian peti ya. Ada masih banyak lagi. Dan bagian bangunan. Nah, kalau bangunan itu bisa tiang, pintu, jendela ya. Biasanya kalau misalnya hanya kayu saja itu kelihatan masih ada yang kurang. Jadi ditambah nilai estetikanya, ditambah nilai keindahannya. Dengan cara apa? Membuat ragam hias, entah itu dengan teknik menggambar atau dengan teknik pahat, ya, atau teknik ukir. Nah, banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, ya dalam kurung menggambar atau melukis, atau gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari keduanya. Dia ada gambar yang diukir kemudian diwarnai, ya. Nah, selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda yang juga memiliki nilai simbolis, ya. Nilai simbolis itu artinya gini, ketika membuat ragam hias, di situ ada arti-arti tertentu yang menyertai pola ragam hias yang dibuat, ya. Jadi biasanya nilai simbolis ini berkaitan dengan kepercayaan atau keagamaan, ya. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian Bali, Sulawesi, Papua itu memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Ya, kalau kalian lihat di contoh ini ragam hiasnya ini sangat unik. Dan ini merupakan ciri khas dari suatu daerah, di mana dilatar belakangi oleh budaya setempat. Ya. Berikutnya contoh penerapan ragam hias. Kalian lihat di sini. Ragam hias itu diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 atau 3 dimensi. Jadi bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Artinya kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah, ya. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng, topeng, ya. Ada yang belum pernah dengar istilah tameng? Biasanya kalau orang berperang zaman dulu atau kalian lihat di film-film ya, biasanya kalau orang perang pakai pedang, itu pasti dia tangan kanan pegang pedang, tangan kirinya pegang seperti benda bentuknya bulat, ya itu namanya tameng. Artinya supaya dia bisa menghindarkan diri dari serangan lawan. Ya, jadi
seni kerajinan daerah itu bisa juga dalam bentuk tameng ya. Biasanya kalau daerah ya, daerah pakaian adat dan lain-lain itu ada pakaian adat yang lengkap dengan senjata dan tameng juga. Dan juga ada topeng ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang memiliki ciri khas. Salah satunya adalah menggunakan topeng. Di Bali pun ada museum topeng ya. Ada museum topeng, ada rumah topeng ya. Di situ ada banyak topeng dari berbagai wilayah Nusantara ya. Topeng-topeng yang merupakan hasil seni budaya ya, di mana di situ ada ragam hiasnya. Di mana topeng-topeng tersebut ada yang memang merupakan bagian dari ritual budaya setempat, ada yang memang topeng yang digunakan untuk menari ya, ada yang topeng yang memang digunakan hanya untuk hiasan dan lain-lain ya. Tetapi sejauh ini penerapan ragam hias ya, jadi kita pelajari ini sudah sangat berkembang ya. Jadi tidak hanya pada satu media, tapi ada di menggunakan beberapa media. Oke, di sini untuk ragam hias yang kalian lihat di gambar 10.3 itu ada ragam hias ukiran Toraja. Kalau 10.4 itu ragam hias ukiran Kalimantan. Kalian perhatikan di situ bentuk atau pola ragam hiasnya itu berbeda. Masing-masing memiliki ciri khas. Penerapan ragam hias pada bahan kayu itu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah. Ya, tadi sudah disebutkan seperti tameng dan topeng. Nah, ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Ya. Yang paling kiri ini adalah tameng Papua, ya, bentuknya panjang. Kemudian yang di bagian tengah ini ada tameng Kalimantan. Kemudian kalau yang paling kanan ini adalah topeng Jogja, ya, topeng Jogja. Kalian perhatikan di sini ada ragam hiasnya, jadi dibuat ragam hias. Di sini perpaduan antara teknik menggambar dan teknik mengukir, ya. Nah, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu ya, ini dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan dari keduanya, mengukir dan menggambar ya. Nah, mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Nah, anak-anak di sini untuk di bagian penerapan ragam hias pada bahan kayu, memang untuk alat dan bahannya ini berbeda dengan alat dan bahan yang kita gunakan pada pembuatan seni rupa yang lain ya. Di sini mungkin untuk istilah-istilahnya masih baru buat kalian ya, tapi ini bisa dipelajari. Oke. Untuk alat mengukir ya, mengukir ragam hias di atas bahan kayu, alat utamanya adalah pahat dan pemukul ya. Nah, untuk pahat ini ada bermacam-macam ya. Untuk jenisnya pahat ini ada dua, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Tapi untuk penggunaannya itu disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Nah, untuk jenis-jenis pahat ini ada 4. Untuk jenis pahat ini ada 4. Jadi nanti kalau misalnya ada latihan soal, kalian diminta untuk menyebutkan alat dan bahan. Kalian sebutkan lengkap ya. Jadi kalau misalnya di situ ada pahat. Pahat itu apa saja? Pahat kuku, pahat lurus, pahat lengkung setengah bulatan, pahat miring ya. Kemudian setelah itu baru pemukul. Nah, dari pahat-pahat ini masing-masing dijelaskan dulu. Oke, untuk pahat kuku atau disebut dengan pahat penguku, itu bentuknya adalah berbentuk lengkung, seperti kuku manusia. Gunanya untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar,
membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawan. Kemudian untuk pahat lurus atau disebut dengan pahat penyilat, pahat ini berbentuk lurus. Pahat lurus itu digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Nah, pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Untuk pahat lengkung, pahat lengkung setengah bulatan atau disebut dengan pahat kol. Bentuknya, ini mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan, kemudian gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Kemudian pahat miring atau disebut dengan pahat pengot, bentuknya adalah mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian yang diperlukan. Nah, baru berikutnya adalah pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan pengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu, ya. Itu alat dan bahannya, ya. Berikutnya untuk prosedur, langkah-langkahnya dalam menggambar ragam hias. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias, kemudian memilih bentuk ragam hias, kemudian membuat sketsa, dan setelah itu memberikan warna pada hasil gambar. Ya, sketsanya langsung di kayu. Nah, untuk melukis ragam hias di atas bahan kayu, ya. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat melukis, kemudian menyiapkan bahan kayu, membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias, kemudian memberikan lapisan vernis atau cat transparan. Oke, kalian perhatikan di sini ya, anak-anak ya. Kalau ini talenan biasanya untuk mengiris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan sebagai media untuk membuat ragam hias ya. Oke, nah kita ke tokoh seni rupa. Untuk tokoh seni rupa kali ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Widayat, merupakan salah satu tokoh seni rupa Indonesia, lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah 1919. Ya, karirnya sebagai pelukis bermula di Bandung dengan melukis pemandangan alam bercorak Mui Indi untuk para pelancong. Nah, karya Widayat ini merupakan contoh pencapaian paripurna corak dekoratif dalam seni rupa modern Indonesia. Ya, dalam perjalanan karirnya, pelukis ini banyak menghasilkan karya, misalnya Mui Indi tadi ya. Nah, untuk Widayat sendiri sudah memperoleh sejumlah penghargaan. Jadi ada anugerah seni dari pemerintah, kemudian hadiah utama dalam Biennale Seni Lukis Indonesia, kemudian penghargaan di Jogja, kemudian Lempat Prize dari Sanggar Dewata Indonesia, kemudian ada ASEAN Art Award, ya, kemudian penghargaan Upah Pradana dari Pemda Jateng. Jadi ada beberapa penghargaan yang diraih ya. Tapi ini butuh kerja keras yang luar biasa ya. Kalau kita punya cita-cita harus
disertai dengan kerja keras dan usaha. Jadi nggak bisa cita-cita hanya sekedar mimpi, nggak bisa, ya. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasannya, Miss? Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan dibuka bukunya. Di situ ada uji kompetensi pengetahuan. Misalkan kopikan di bagian chat ya. Ternyata tidak bisa di bagian chat. Silakan kalian screenshot. Kalian langsung jawab, tulis di bagian chat. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, berarti ada 2 soalnya. Misalkan langsung catat yang sudah mengerjakan. Misalkan langsung akan cek. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, silakan bisa screenshot. Miss close ya. Miss coba copy di bagian chat yang for everyone. Oke, sebentar. Ya, silakan bisa langsung dikerjakan. Kalian tulis di chat ya, direct chat ya ke Miss. Jawab 2 pertanyaan ini, jawab 2 soal ini. Miss akan langsung koreksi dan Miss langsung kasih nilai. Miss juga langsung kasih untuk namanya. Di sini semua masih di Zoom ya. Silahkan bisa langsung dikerjakan. Sebelum kita selesai, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Misalkan pimpin berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran seni budaya boleh selesai dengan lancar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, apakah ada greeting untuk di akhir? Ada Miss. Ya, silakan bisa greeting. Greetings. Good. Thank you, Miss. Enda, God bless you. Enda, God bless you. Oke, God bless you. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Baik, ini dia nak. Mister ingin bahas secara praktis hari ini. Ya, pembahasan tips menggunakan waktu. Nah, sebentar Mister akan berbincang-bincang dengan kalian ya untuk menggunakan waktu ini. Jangan sampai ada di antara kalian yang nggak jelas menggunakan waktunya. Mister tahu setiap orang beda-beda, nggak harus sama. Tipe anak pun beda-beda, nggak harus sama. Nggak bisa dipaksa. Ada yang suka belajar, ada yang tidak suka. Bukan berarti dua-duanya nggak bisa sukses. Dua-duanya bisa sukses. Ya, gaya belajar pun itu beda-beda. Kalau ada temanmu bisa matematika, belum tentu kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa matematika sehebat temanmu, kamu nggak usah pusing, nggak usah stres. Karena mungkin kecerdasanmu bukan di situ. Begitu. Jadi kamu gunakan waktumu untuk belajar ke yang lain. Bukan berarti tidak boleh belajar matematika. Ya, tapi jangan sampai kamu stres dan depresi. Karena belajar itu harus enjoy. Kalau stres dibebani, yang ada bukan nambah wawasan, tetapi nambah saraf yang putus. Paham ya? Belum pernah dengar ya ada orang gila gara-gara dia belajar keras.
putus urat sarafnya tiba-tiba tertawa sendiri. Hahaha, aku di mana ya, aku siapa ya gitu. Bukan jadi pinter tapi makin kacau. Ya, seperti itu pengantar kita di awal ya. Bukan berarti sekali lagi jangan salah paham. Oh, Mr. Rona bilang kita nggak usah belajar. Salah. Bukan itu poin pentingnya. Ya, poin pentingnya adalah temukan gaya belajarmu. Karena belajar itu harus happy. Contoh, Mr. Ronald itu suka belajar. Tapi belajar Mister itu bukan seperti mahasiswa lain. Ya, Mister bicara waktu mahasiswa ya. Atau seperti guru lain, bisa dikatakan begitulah. Yang suka duduk di satu tempat lalu baca buku berjam-jam. Lalu kamu bilang, wah Mister Ronald nggak belajar ya? Saya belajar, saya nggak lihat baca buku. Loh, emang kalau belajar itu harus baca buku ya? Kalau dia nggak baca buku berarti nggak belajar ya? Nah ini biasanya ada orang pengamat-pengamat yang menurut Mister dia yang belum belajar, dia nggak belajar. Loh Mister Ronald belajar, tetapi aku nggak seperti kamu. Aku tuh belajar nggak seperti kamu, duduk di satu tempat, mungkin tidak jauh dari keramaian, lalu baca buku berjam-jam. Mister nggak kayak gitu. Mister itu lebih suka belajar itu nonton sesuatu, dengarkan sesuatu. Mister itu lebih suka belajar audio visual. Mister lebih cepat nangkap. Ada yang jelasin dan ada video yang dilihat. Itu lebih cepat Mister. Bahkan bisa ngalahin teman-teman yang belajar dengan cara membaca buku. Kalau orang belajar dengan cara baca buku, kadang dia harus hening, tenang, sehingga masuk materinya. Mister kalau disuruh begitu, Mister mengantuk. Iya, Mister bisa hening, baca buku, jangankan sampai 1 jam, 15 menit aja kemungkinan itu sudah berat itu. Begini-gini. Itu sudah penyesuaian itu. Mungkin pantat Mister udah panas itu, udah goyang ke sana, goyang ke sini kayak orang udah kena ambeien gitu kan. Tapi kalau Mister kamu suruh belajar audio visual, Mister tahan berjam-jam sambil dengarkan sesuatu. Dengarkan sesuatu, tiba-tiba haus, ambil kopi, ambil kacang goreng, itu paling menikmati begitu. Dan kalau kamu tanya materi yang Mister pelajari, Mister bisa menjelaskan dengan baik. Jadi jangan cepat-cepat bilang, kamu nggak belajar ya? Aku udah belajar, kok nggak baca buku? Salah. Mister baca buku dan bisa baca buku dan sering baca buku. Tetapi sekali lagi gaya belajar Mister bukan dengan cara baca buku. Paham di sini ya? Kadang-kadang Mister juga cari materi dari buku. Tetapi Mister tidak kutu buku. Karena ada orang kutu buku, dia berjam-jam tahan di buku itu baca gitu. Itu Mister nggak bisa. Nah, jadi ini yang Mister mau sampaikan di awal, hati-hati dan pahami dengan baik pada saat kamu menggunakan waktu. Ya, itu makanya Mister minta kalian membuat tips untuk mencapai masa depan. Harapan Mister, masa depan yang sedang kamu bangun adalah masa depanmu sendiri. Ya, nah, coba perhatikan anak-anak yang Mister kasih. Pembahasan tips menggunakan waktu Mister sudah kasih tugasnya. Kalian kerjakan minggu lalu, Mister sudah cek beberapa ya, dan banyak di antara kalian yang bisa membuatnya gitu. Tapi yang Mister khawatirkan adalah tips itu tidak melekat di pikiran dan hatimu. Paham sampai di sini ya? Waktu Mister suruh kamu mengerjakannya, ternyata tips itu tidak melekat di pikiran dan hatimu, sehingga kamu tidak akan melakukannya. Dan tugas yang Mister kasih itu hanya untuk memenuhi kebutuhan nilai saja. Itu yang Mister khawatirkan. Nah, hari ini Mister akan tes. Ya, Mister akan tes dengan cara berbincang-bincang. Apakah yang kamu tulis itu benar begitu? Dan sudah kamu lakukan dan akan kamu lakukan begitu. Kalaupun belum dilakukan tapi kamu akan lakukan, kan itu bagus.
ada satu siswa yang Mister cek, Mister lihat bagus. Mister kasih nilai 100. Mister anggap, wah ini tips yang bagus kalau diterapkan. Kalau diterapkan, masalahnya diterapkan enggak. Nanti hanya dia pikir-pikir, dia renungkan, oh ini bagus tipsnya, tetapi enggak diterapkan, percuma dong. Ya, bagaimana menurut kalian? Nah, ya sebentar kita akan melakukan perbincangan lebih dalam. Itu kan hanya pengantar saja. Tapi Mister akan kasih waktu kepada kalian 10 menit. Oke, 10 menit untuk melihat kembali tugas yang sudah kalian kerjakan. Mister minta kamu angkat 2 saja, ya. Kamu angkat 2 saja tips yang paling kamu rasa paling, wah ini kayaknya paling bagus diterapkan dari yang ke-10 ini, gitu. Nanti kita akan diskusikan. Jadi kamu pilih 2 yang kamu rasa itu bisa untuk mencapai masa depanku kelak. Seperti itu. Lalu coba pahami apa kendala atau tantangan yang sering terjadi jikalau aku terapkan hal ini gitu. Apa yang diterapkan itu tadi yang membangun tips menggunakan waktu tadi. Pada saat aku menerapkan tips ini, apa sih kendala yang bisa terjadi gitu? Apakah ada kendala, tantangan sehingga tips itu tidak bisa dilakukan? Begitu. Nah, setiap orang kan beda-beda, ada yang praktis, ada yang agak sedikit ketat, ada di rumahnya apa-apa harus sesuai aturan, ada yang agak fleksibel. Bukan berarti yang fleksibel ini tidak sukses, bisa juga sukses. Mungkin di keluarganya beda gaya belajar dan aturannya. Mungkin orang tuanya lebih menuntut anaknya disiplin, dewasa secara mandiri. Tapi ada juga anak yang harus diketok gitu loh, ibaratnya bahasanya gimana? Diketok itu istilahnya harus dikasih tahu, kamu belajar gitu. Ada juga tipe anak seperti itu. Bukan berarti tipe anak yang dibilang kamu belajar itu gak jadi apa-apa. Bahkan bisa lebih sukses dari kita. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi coba dicek dulu ya di tugas yang sudah kamu buat, pilih 2 yang kamu rasa paling utama dan paling bagus untuk diterapkan dan pikirkan apa kendalanya kalau itu diterapkan. Mungkinkah itu diterapkan untuk mencapai masa depan kelak? Seperti itu. Setelah itu kita diskusi. Ya, Mister stop share dulu. Paham apa yang Mister maksud? Mister minta jempolnya. Ya, hari ini kita berdiskusi tidak ada pengambilan nilai ya, tetapi Mister ingin kamu itu mengingat apa yang kamu buat gitu loh. Sebenarnya tips yang kamu buat itu untuk kamu juga. Maksud Mister begini, kamu buat tips mempergunakan waktu, artinya kamu sadar apa yang kamu mau lakukan. Gitu, percuma kalau hanya untuk tuntutan nilai. Ya. Nah, 10-10-nya tolong diingat juga. Barangkali nanti Mister tanyakan dari yang kedua itu, di luar dari yang kedua tadi. Jadi diingat, coba direnungkan 2 yang kamu pilih, yang paling kamu rasa ini kayaknya bagus banget. Mau saya angkat waktu diskusi nanti. Lalu kamu pahami dan ingat-ingat juga 8 lainnya. Dan pastikan ke-10 itu kelak kamu terapkan. Kalau belum bisa maksimal, minimal kamu belajar untuk melakukannya. Ya, seperti itu. Ya, Mister pikir itu saja. Mister kembali 10 menit kemudian. Ya, mohon direnungkan dengan baik.